Baik, saya akan mempresentasikan poster kami dengan judul Kerangka Kerja Audit dan Pemantauan Berkelanjutan berdasarkan proses mining pada layanan publik digital. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa transformasi digital di sektor publik juga terjadi menyebabkan dan hal ini mendorong diperlukannya audit proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Berbicara tentang audit proses berkelanjutan, ada satu konsep atau teori terkait dengan continuous auditing and monitoring atau disebut dengan audit dan pemantauan berkelanjutan. Berbicara tentang audit proses, itu akan terkait dengan salah satu metode yaitu proses mining sebagai teknik analitik data dari sudut pandang proses. Dan ini dapat digunakan untuk audit dan pemantauan proses bisnis secara berkelanjutan. Telah banyak dilakukan penelitian terkait dengan proses mining untuk audit proses, akan tetapi masih jarang yang dilakukan pada sektor publik. Hal ini bisa dilihat pada masalah yang ada, bahwa di sektor publik pun membutuhkan audit proses menggunakan metode proses mining untuk melihat bagaimana kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dari proses tersebut. Kita ketahui bersama, salah satu layanan publik di Indonesia yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan juga membutuhkan audit proses karena ada proses yang dilakukan di dalamnya. Untuk itu dalam penelitian ini mengusulkan suatu kerangka kerja audit dan pemantauan berkelanjutan berdasarkan proses mining. Nah, penerimaannya akan diuji secara empirik pada implementasi tanda tangan elektronik. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, ada 3 pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini. Yang pertama, apa saja komponennya, kemudian bagaimana kerangka kerja audit, dan bagaimana evaluasi dan penerimaannya. Nah, yang menjadi novelty dalam penelitian ini adalah tujuan penelitian kedua, yaitu kerangka kerja audit, dan pertanyaan penelitian yang ketiga, yaitu bagaimana hasil evaluasi dan penerimaannya. Nah, dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan design science research, ya ada 6 tahap penelitian, ada 6 tahap untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian tadi, dan 3 pertanyaan penelitian tadi dijawab pada tahap yang ketiga, keempat, 5, dan 6. Nah, berikut ini adalah hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu kerangka kerja yang diberi nama kerangka kerja Process Mining for Continuous Auditing and Monitoring atau disingkat ProCam. Ada 6 komponen yang teridentifikasi dan 40 subkomponen yang merupakan fitur dari aplikasi ataupun sistem proses mining untuk continuous auditing and monitoring. Seperti ini alurnya, alur kerangka kerja dari ProCam itu, dan ini adalah pseudocode-nya, di mana pseudocode-nya difokuskan kepada mengotomasi event log dalam bentuk XES format. Ini juga merupakan kontribusi dalam penelitian proses mining, terutama pada isu penelitian terkait finding, merging, and cleaning event data. Nah, hasil penelitian yang kedua yaitu melakukan demonstrasi atau uji coba pengimplementasian aplikasi ini pada kasus pemberian tanda tangan elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019. Ada 6 protokol yang dijalankan, di mana yang pertama yaitu membandingkan antara SOP dengan data aktual, dan ini adalah prinsip dasar dari yang disebut dengan proses discovery. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Hasilnya ditemukan bahwa pada tanggal 1 Juli seperti ini, garis tebal itu adalah yang sesuai dan garis tipis itu adalah proses yang tidak sesuai. Kemudian setelah dilakukan intervensi, perbaikan, dan perubahan, pada tanggal 1 Agustus ditemukan data sebagai berikut. Proses semakin membaik meskipun masih ada yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya berdasarkan metode proses mining, dilakukan yang kedua adalah proses conformance. Jadi yang ini adalah proses discovery, yang kedua adalah conformance checking untuk melihat fitness atau kesesuaian. Dengan persamaan ini, kita bisa temukan atau bisa ditemukan ada 11 proses yang tidak sesuai, di mana kita bisa tahu pada proses apa yang panjang prosesnya melebihi yang lain dan melebihi yang sudah ada di SOP. Selanjutnya, melalui proses mining kita bisa mengetahui
kinerja, yaitu waktu, mana yang paling maksimum dan mana yang paling minimum. Nah, langkah yang ketiga berdasarkan dengan pertanyaan penelitian tadi, yaitu kami melakukan evaluasi dan penerimaan menggunakan model teknologi acceptance model yang ditambahkan dengan variabel continuous auditing evaluation. Nah, hasilnya ditemukan bahwa persepsi kegunaan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap sikap penggunaan karena sistem ini relatif baru. Akan tetapi, persepsi kemudahan memiliki hubungan yang signifikan terhadap penggunaan dan kecenderungan perilaku. Ini merupakan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan aplikasi ini, dan secara umum bahwa penerimaan terhadap aplikasi ini sudah berjalan dengan baik. Nah, hasil kesimpulannya sebagai berikut. Teridentifikasinya 6 komponen dan 40 subkomponen, kemudian terbangunnya otomasi event log menjadi format XES sebagai bentuk continuously data stream, sebagaimana ini merupakan prinsip dasar dari audit dan pemantauan berkelanjutan, sehingga bisa dilakukan pengukuran kinerja dan kesesuaian. Kemudian model penerimaan teknologi juga tervalidasi, dan hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap teori dan penelitian continuous auditing dan monitoring, bisnis proses manajemen, dan proses mining. Sekaligus juga memberikan implikasi manajerial, yaitu terbangunnya warning system untuk layanan administrasi kependudukan. Demikian paparan saya terkait poster yang kami tampilkan pada forum EIIS 2021 ini. Terima kasih.